Oke, welcome back to Easy Learning bersama saya Ryan Fai dan kelompok saya Ryan Fai, Sean, Grace Sabat dan juga Renata. Pada hari ini kita kembali lagi bersama-sama belajar bahasa Inggris. Oke guys, kawan-kawan. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang descriptive text. Mari kita perdalami bersama-sama. Nah, pengertian dari descriptive text. A descriptive text usually focus on describing a single location, object, event, person, or place. It endeavors or engage all five of the reader's sense to evoke sight, sound, smells, taste, and feel of the text subject. Jadi, descriptive text adalah salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang menggambarkan dengan jelas sifat-sifat yang melekat pada sesuatu. Nah, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, maupun benda mati. Tujuan dari teks ini adalah memberikan informasi dengan jelas mengenai objek yang digambarkan kepada pembaca. Oke, jadi ini adalah pengertian dari descriptive text. Nah, seperti katanya sendiri ya, descriptive itu seperti menjelaskan gitu. Oke. Nah, ciri-ciri descriptive text. Ciri-ciri dari descriptive text adalah menggunakan simple present tense. Nah, teks ini menggunakan simple present tense karena kita akan mendeskripsikan fakta-fakta yang melekat pada suatu objek. Dan salah satu fungsi dari simple present tense sendiri adalah untuk menunjukkan suatu fakta atau kebenaran. Nah, misalkan kamu ingin mendeskripsikan mengenai tempat tidur kamu. Nah, kamu bisa menggunakan kata the color of my bedroom is blue. Nah, ini contohnya ya kalau kita mau menggunakan ciri-ciri menggunakan descriptive text. Misalnya kita punya tempat tidur seperti contoh ini, the color warna tempat tidur kita adalah biru. Itu sudah termasuk dalam descriptive text. Lanjut, menggunakan banyak kata sifat atau adjective. Karena fungsi dari teks ini adalah untuk memberikan informasi dengan menggambarkan suatu objek yang dideskripsikan, maka dari descriptive text akan banyak dijumpai kata sifat atau adjective. Adjective ini kata sifat dalam bahasa Inggrisnya ya. Contohnya adalah big, small, colorful, dan lain sebagainya. Adjective kata sifat. Ya, seperti itu lah. Big, besar, small, kecil, colorful, penuh dengan warna, dan lain sebagainya. Ada juga seperti keras, kata sifat, lembek, apalagi ya seperti itulah. Jadi lanjut ke ciri-ciri selanjutnya, menggunakan kata kerja penghubung atau relating verb. Verb itu kata kerja ya. Jadi relating verb adalah kata kerja yang memberikan penjelasan kepada kata benda yang menjadi subjek dari suatu kalimat. Contohnya is, have, seem, appear, dan kata kerja lainnya. Kita lanjut. Generic structure of descriptive text. Nah, ini adalah struktur dari descriptive text. Strukturnya ada identification sama description. Tidak banyak ya, jadi cuma dua. Identification atau identifikasi itu adalah bagian ini terletak pada paragraf pertama. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi suatu objek yang ingin dideskripsikan. Identification berfungsi sebagai untuk memperkenalkan kepada pembaca tentang objek yang akan kita jelaskan. Sebelum kita memberitahu lebih tentang rinci mengenai objek tersebut pada paragraf selanjutnya. Nah, itu adalah identifikasi. Kalau identifikasi itu selalu terletak pada paragraf pertama. Jadi kalau ada soal begitu, identification itu paragraf berapa itu sudah aman itu. Sekarang lanjut ke description. Description atau bahasa Indonesianya deskripsi. Bagian ini terletak pada paragraf kedua dan seterusnya. Berisi tentang sifat-sifat yang melekat pada sesuatu yang sesudah kamu kenalkan para pembaca pada paragraf pertama. Nah, jadi bahasa singkatnya identification itu seperti pengenalan begitu. Kalau kita mau
eh, mendeskripsikan sesuatu, kita kasih pengenalan tentang sesuatu yang kita mau deskripsikan. Dalam description ini yang kita kasih pengenalan, bukan pengenalan, lebih detailnya kita taruh di description gitu. Nah, kita akan lihat di sini ada contoh descriptive text. Kita baca di sini. Judulnya Jember Regency. Jember is a regency in East Java. It is located in between Bondosowo and Banyuwangi. Banyuwangi is a regency that is located at the easternmost end of Java Island, before Bali Strait. Bali Strait itu Selat Bali. So that we can know that Jember is near enough from Bali Island. Jember is a beautiful place. In Jember, there are a lot of interesting places to visit, such as Papuma Beach, Watu Ulo Beach, Watu Ondo, Pancer Beach, Rembangan, and so on. Jember also has a famous carnival named Jember Fashion Carnival. It is an international annual fashion carnival which usually held in August. Jadi biasanya di Jember juga ada karnival begitu, atau apa ya bahasanya sih? Karnival juga sih. Karnival yang biasa diadakan pada bulan Agustus. Fashion carnival. Jadi seperti karnaval fashion begitu, pamer-pamer fashion. Nah, lanjut. Besides some beautiful places and some famous carnival, Jember is also has a unique culture. People usually call it Penhalungan. Penhalungan is an acculturation culture between Javanese and Maduranese. Jember has a total area of 3,293.34 kilometers per kilometer square, I believe. Because of that, it creates a different culture between North Jember and South Jember. In North Jember, there are a lot of Maduranese people and they usually speak Maduranese. Maduranese itu orang Madura ya, orang Madura. On the other island, in South Jember, not many Maduranese people live there. It is dominated with Javanese people. Javanese itu orang-orang Jawa. Because of that, it creates a new unique language which other regency do not have. The example is word check. Contohnya seperti bahasanya di Jawa itu cek, tapi kalau di Madura artinya very atau sangat. Nah, jadi kalau saya mau translate di sini, Jember itu adalah suatu tempat di Jawa Timur. Itu letaknya di antara Bondowoso dan Banyuwangi. Banyuwangi juga itu adalah suatu regensi atau tempat tinggal yang berada di paling timur dari Jawa atau di ujung sebelum Bali, sebelum Selat Bali. Jadi kita tahu kalau Jember ini dekat sekali sama Bali. Kalau Jember ini dibilang sini kalau Jember adalah tempat yang beautiful place atau tempat yang indah. Di Jember ada banyak tempat-tempat yang menarik untuk kita visit atau kita kunjungi seperti Pantai Pamuka, Pantai Watu Ulo, Watu Ondo, Pantai Pencer, Pantai Rembangan, dan lain-lain. Banyak di sana. Jember juga dikenal dengan karnivalnya. Namanya Karnival Jember Fashion Carnival. Nah, ini adalah event internasional yang dibuat di bulan Agustus. Nah, selain ada tempat-tempat indah dan karnaval yang terkenal, Jember juga mempunyai culture atau adat yang menarik. Nah, biasa orang-orang bilang dengan pendahulungan. Nah, jadi pendahulungan ini adalah pencampuran kultur adat antara orang-orang Jawa dengan orang-orang Madura. Nah, Jember ini punya total area atau luas tempatnya dengan 3.293
km kuadrat. Itu luas Jembernya. Karena itu membuat perbedaan adat antara North Jember atau Jember Utara dan South Jember atau Jember Selatan. Nah, di Jember Utara ini ada banyak orang Madura yang biasa memakai bahasa Madura. Kalau yang South atau di bagian selatan itu banyak dengan orang Jawa. Nah, biasanya mereka pakai logat-logat baru atau bahasa-bahasa baru karena campur-campuran begitu. Nah, ini adalah contoh dari descriptive text ya. Kita lihat penjelasannya di sini. Nah, contoh yang tadi itu adalah salah satu contoh descriptive text karena memberikan informasi mengenai objek yang dideskripsikan, yaitu Kabupaten Jember. Selain itu, teks tersebut juga mempunyai struktur dan ciri-ciri yang sesuai dengan struktur dan ciri-ciri yang dimiliki oleh descriptive text. Kita lihat di sini ciri-ciri apa yang sudah dipenuhi. Nah, ciri-cirinya sini ada tiga ya. Pertama, menggunakan simple present tense, kata sifat atau adjective, dan relating verb. Kita lihat ciri-ciri yang sudah dilengkapi di sini pada simple present tense. Itu yang ini. Jember is a regency in East Java. Yang di sini yang pertama, sama Jember has a total area is of ini di sini. Nah, jadi ini kenapa bisa simple present tense? Karena ini kata pas begitu. Oke, kita lihat menggunakan kata sifat atau adjective. Nah, di sini kan kata sifat tuh di sini ada near, beautiful, interesting, dan unique. Near itu dekat. Dekat itu kata sifat, beautiful itu indah, interesting itu menarik, dan unique itu unik. Jadi sudah cek ya untuk kata sifat atau adjektifnya. Untuk yang sifat ciri-ciri terakhir menggunakan relating verb. Nah, terdapat relating verbs berupa is dan has. Lanjut, penjelasan juga dalam strukturnya. Pada identification, itu atau paragraf pertama, bagian ini memperkenalkan kepada pembaca tentang Kabupaten Jember, yang akan kita jelaskan detailnya pada paragraf selanjutnya. Kita juga lihat di sini, Jember is between ini. Jadi ini perkenalannya ya, paragraf ini sampai sampai so on. Nah, Jember as a famous carnival ini sudah masuk dengan paragraf kedua atau deskriptif atau menjelaskan lebih dalam tentang Jember. Ini pengenalannya saya sampai sini nih. Lanjut lagi. Nah, pada description atau deskripsi tadi, atau bisa juga bilang paragraf kedua dan seterusnya, berisi tentang penjelasan atau deskripsi Kabupaten Jember dengan memaparkan beberapa informasi seperti Kabupaten Jember mempunyai tempat-tempat yang bagus untuk dikunjungi. Kabupaten Jember mempunyai acara pameran busana tahunan yang berkelas internasional. Kabupaten Jember mempunyai akulturasi budaya yang disebut dengan pendahulungan. Nah, ini adalah semua inti-inti yang mau diceritakan atau dalam descriptive text. Ini semua yang tujuan descriptive textnya. Jadi sudah dibilang tadi ada mulai dari sini nih. So on, Jember as a famous carnival. Ini semua ada paragraf kedua atau deskriptif. Nah, jadi kita sudah sampai di sini ya di ujung pembelajaran kita. Jadi deskriptif teks itu singkatnya itu ada teks untuk mendeskripsikan sesuatu. Jadi ini bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau kita mau membuat blog begitu, blog tentang apa yang mau mendeskripsikan sesuatu begitu, kita bisa pakai deskripsi teks. Sudah ada tadi ciri-cirinya dan strukturnya, kita bisa belajar dan menggunakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, karena itu jangan lupa belajar dan terima kasih telah menonton. Don't forget to like, subscribe, hit that notification and that bell. Jangan lupa komen juga. Terima kasih, saya Ryan Fai dari kelompok PKWU. Have a nice day. Thank you.